Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita yang dari awal kayaknya langsung panas. Johan sekarang. Ada tanggapan atas yang diucapkan barusan? Ya, silakan saya ditanya dulu. Saya tidak perlu menanggapi, tapi apa pertanyaan yang disampaikan pada saya? Ya, bahwa tadi KPK. Anda udah dengar sendiri bahwa KPK itu banyak yang saya seolah-olah memang menjurus dalam PKS. Sementara rekening-rekening tersangka lain nggak pernah diungkap, difestivalisasi istilahnya. Kalau ini kayak sengaja dipanggil artis-artis segala macam ke KPK. Seolah-olah KPK itu mau dipojokkan. Kalau garis besar dari Fakri tadi saya tangkap. Sebelumnya saya ingin meluruskan sedikit ya, statement-statement yang barusan disampaikan. Jangan sampai publik yang melihat acara ini menjadi tersesatkan gitu ya. Ada yang menyatakan tadi Bung Fahri bahwa KPK tidak mengenakan TPPU pada Nasaruddin. Nah ini kan apa bisa disebut juga kebohongan publik ini. KPK menetapkan Nasaruddin sebagai tersangka kasus TPPU, saham Garuda. Apakah aset Nasaruddin disita? Ada beritanya, sama. Apakah KPK menetapkan TPPU pada yang lain? Ada, WOD TPPU, sama. Apakah ada rekening yang diblokir? Ada. Apa ada aset yang disita? Ada, kita sampaikan juga. Joko Susilo juga sama. Kita sampaikan juga. Tapi tentu jangan disamaratakan begitu, bahwa semua bisa dikenakan TPPU. Kan harus ada unsur-unsur yang kemudian bisa membuktikan bahwa dugaan tindak pidana korupsi dari seorang tersangka itu memenuhi unsur-unsur di Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang TPPU. Mengenai tadi festivalisasi katanya. Di KPK itu hampir tiap hari tanpa diundang, media menjalankan tugasnya meliput di KPK. Dan itu kewajiban KPK untuk menyampaikan apa yang dilakukan oleh KPK. Pertanyaan-pertanyaan disampaikan kepada kami tentu berkaitan dengan apa yang sedang dilakukan oleh KPK. Dan itu saya jawab bahwa ada kasus yang diusut oleh KPK berkaitan dengan si A atau si B. Tadi juga disampaikan seolah-olah kenapa mengundang wanita-wanita cantik tadi disebut. Bukan tanpa alasan KPK mengundang seorang saksi. Ya. Saksi diperlukan kalau berkaitan dengan keterangan-keterangan yang kita perlukan dalam kaitan dengan pemeriksaan sebuah penyidikan. Di dalam kasusnya Pak Joko Susilo itu sama juga. Ada istri Pak Joko yang kita mintai keterangan sebagai saksi. Sama saya kira. Jadi tidak ada festivalisasi di situ. Apalagi pembentukan opini yang disebut tadi. Itu haknya media saya kira untuk meliput, memberitakan apa yang menurut media itu menarik ya bagi publik. Apakah KPK menangani kasus-kasus yang lain? KPK menangani kasus-kasus yang lain. Hampir setiap hari kita memeriksa saksi-saksi Hambalang ya. Kemudian juga saksi Senturi. Itu kita lakukan, tetapi kan media tidak bisa dipaksa untuk memberitakan yang ini, jangan memberitakan yang itu. Jadi KPK tentu tidak punya kewenangan untuk mempengaruhi apakah media ini harus memberitakan si A atau si B. Saya kira itu adalah hak sepenuhnya pada media. Tentu Pak Karni juga nggak mau topik ILC ini diatur-atur juga, kan tidak mau. Jadi itu sepenuhnya kewenangan media untuk memberitakan mengenai sebuah kasus yang dilakukan oleh KPK. Nah, apakah KPK mempolitisasi? Saya kira ketika kita menangani kasus yang menyangkut Ketua Umum Partai Demokrat misalnya, itu juga ada ditarik-tarik, seolah-olah ini ditarik ke persoalan politik. Kan tidak seperti itu. Jadi tidak benar bahwa seolah-olah kasus ini dipolitisasi karena. Tapi kenapa KPK tidak membuka semua rekening Patona? Itu pertanyaannya tadi. Kenapa aja yang
ke PKS, ke perempuan. Pak Kardi, ada tempatnya di situ ya. Kita dituduh KPK tidak punya bukti terhadap LHI. Kemudian dari tuduhan TPK diubah menjadi TPPU. Terasa geli saya. Apakah yang statement ini tidak paham? LHI disangkakan tidak hanya TPK, tapi TPPU juga. Bukan berarti TPK-nya tidak disangkakan. Di mana tempatnya membuka itu semua? Di pengadilan tempatnya kita membuka. Semua aliran dana nanti kita sampaikan. Bagaimana tadi disampaikan LHI tidak terlibat katanya. Ada tidak sampai kok. Uangnya nggak sampai ke LHI. Nanti di pengadilan tempatnya itu. Dan pihak LHI silakan beradu argumentasi, men-challenge apa yang dituduhkan oleh KPK, apa yang dituduhkan oleh jaksa KPK kepada terdakwa. Di sana pengacara LHI juga bisa menyampaikan itu semua. Kita punya bukti firm, ya. Tapi jangan diminta kita membuka sekarang, ya. Pemanggilan saksi-saksi itu kan dalam rangka juga mengklarifikasi apa yang diperoleh oleh KPK dalam kaitan dengan soal rekening tadi ya. Ada beberapa aliran dana yang kita peroleh dari PPATK. Itu fungsi KPK. Tempatnya di mana? Mari kita bersabar, jangan kita dituduh-tuduh juga mereka menuduh-nuduh KPK ya. Bahkan sungguh ironis saya kira kalau negara yang kita menjunjung tinggi hukum ini menjadi terpolitisasi gitu ya, tuduhan melakukan politisasi. Nanti di pengadilan saya kira tempat untuk membongkar semua. Sekarang pertanyaan saya yang ada di KPK. Tadi kan pernyataan dia yang dijawab. Sekarang pertanyaan saya. Tuduhan pertama kepada Pak Tona dan kemudian merembet ke LHI adalah tuduhan penyuapan. Karena ada kuota yang disuap oleh Indoguna. Buktinya apa? 1 miliar ada di tangan Pak Tona. Tapi kenapa yang belakangan disita, ada rumah Pak Tana yang disita, rumah istrinya. Ini pokok perkaranya apalagi? Pokok perkaranya tadi penyuapan 1 miliar. Sampai-sampai yang ke artis-artis itu juga dikejar. Itu kan dikasih sebelumnya 1 miliar ini. Apalagi yang Pak Lutfi Hasan tadi yang mobilnya segala macam. Memang rasanya ini nggak ada dari aba-aba dari KPK. Kasus apa di luar ini? Kalau awalnya ada, ini Indoguna memberi suap 1 miliar. Harusnya kan KPK juga mengatakan di luar ini ada kasus ini. Kalau tidak seolah-olah menyita yang tidak ada hubungan dengan perkara. Ya, jadi LHI dan AF itu pertama dituduh melakukan tindak pidana korupsi, ya. Korupsi penyuapan lah. Ya, tindak pidana korupsi lah. Jadi dari situ kemudian berkembang bahwa ada data, ada informasi, kemudian fakta-fakta yang ditemukan oleh penyidik KPK yang kemudian disimpulkan ada dugaan terjadinya TPPU. Di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, penegak hukum boleh menyangka, menduga ya bahwa seseorang yang tidak sesuai dengan profilingnya itu diduga melakukan tindak pidana pencucian uang. Nah, di mana tempatnya nanti membuktikan, itu tadi tunggu dulu, jangan sekarang dipertanyakan. Nanti di pengadilan kita akan sampaikan bukti-bukti yang bisa menguatkan bahwa ada dugaan terjadinya tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana asalnya dugaannya adalah tindak pidana korupsi. Jadi dalam nanti Bu Yanti mungkin bisa lebih detail menjelaskannya mengenai prinsip-prinsip TPPU ya. Jadi prinsip TPPU jelas bahwa harus ada kasus pokok dulu. Apakah itu korupsi, narkoba atau macam-macam. Dari
kasus pokok ini uangnya mengalir kemana-mana. Nah, sekarang yang kita dengar kasus pokok itu kan dari Indoguna, kuota impor sapi, dan si petani sendiri orang swasta yang tidak mungkin pula kita suap, kecuali dia dituduh memperantarai penyuapan. Dia bukan pejabat negara. Ini yang membingungkan publik sebenarnya. Saya kira publik gak perlu dibingungkan. Kalau penjelasan Pak Karni begitu menjadi bingung ya. Apa predikat crime-nya? Predikat crime-nya dia dugaan tipikor tadi, TPK tadi, yang kita duga dilakukan oleh AF dan LHI. Nah, dugaan TPK yang dilakukan oleh LHI dan AF, kemudian dari situlah kita telusuri. Kemudian muncul ada data dan fakta, bukti-bukti yang nanti kita sampaikan di pengadilan, ada dugaan terjadinya TPPU. Karena itu kita sangkakan juga pasal-pasal di Undang-Undang TPPU. Ini bukan hal pertama kali kita lakukan. Kita lakukan juga pada WAUD misalnya. Itu juga ada TPPU. Kemudian juga yang terakhir yang sekarang dalam proses persidangan adalah DS, Pak Joko Susilo. Nanti hakim yang bisa membuktikan apakah dugaan KPK, dakwaan KPK itu terbukti bersalah ataukah tidak. Saya kira kita tidak bisa memberi kesimpulan. Kami nggak minta bahwa terbukti. Yang kami minta itu kasus pokok waktu menyita ini apa? Loh, kasus pokok juga waktu menyita hartanya Joko Susilo apa di luar yang simulator. Sebelum simulator ada, kan harus ada kasus pokok. Itu yang ingin saya dapatkan. Iya, tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa predikat crime, dugaan pertama terjadi kemudian kita TPPU-kan itu adalah dugaan tipikor, TPK, yang diduga dilakukan oleh AF dan LHI. Nah, dari situlah kemudian penegak hukum itu bisa menduga yang tidak sesuai dengan profiling dari tersangka, itu bisa menduga bahwa ada dugaan bahwa harta-harta itu diperoleh dari tindak pidana ya. Nah, apa nanti dalam proses pembuktian nanti itu di Undang-Undang 8 2010 itu ada asas namanya pembalikan beban pembuktian. Terdakwalah nanti yang akan bisa membuktikan bahwa harta-harta itu bukan diperoleh dari tindak pidana korupsi. Itu sifat TPPU ya. Jadi apa predikat crime-nya? Predikat crime awalnya ya dugaan terjadi tindak pidana korupsi. Ya. Makanya saya sampaikan nanti di pengadilan itu yang membuktikan apakah benar sangkaan yang dilakukan oleh KPK. WAUD terbukti ya. Saya nggak nanyain bahwa apa benar sangkaan itu terbukti. Yang saya tanyakan sangkaan itu apa di luar yang tadi kasus apa? Mungkin di luar simulator ada lagi pemilihan motor misalnya. Atau di luar daging ada lagi benih, ada lagi pupuk. Itu yang saya ingin dapatkan dari ya, ini yang beda pemahaman kayaknya Bang Kari dengan yang saya jelaskan. WAUD itu pertama disangkakan melanggar dugaan penerimaan dalam kaitan dengan pembahasan DPID. Kenapa kok kemudian ada yang disita yang tidak ada kaitan sama itu? Kemudian kita sangkakan dengan pasal TPPU. Nanti di sana dibuktikan bahwa si terdakwa akan membuktikan bahwa harta yang dia peroleh itu tidak berasal dari tindak pidana, dalam hal ini tindak pidana korupsi. Itu ada pembalikan beban pembuktian, itu tugasnya terdakwa nanti di dalam proses pengadilan. Itu jelas predikat crime-nya iya, tindak kalau pidana pemahaman korupsi. saya begini, bahwa ada sebuah pokok perkara dan kemudian uangnya dianggap mengalir ke beliau ini pada periode tersebut. Dan dia harus membuktikan hartanya dalam periode itu bahwa itu dari hasil yang halal. Bukan dalam yang kasus, dari dia kecil. Dalam kasus Pak Hasim ya, yang sudah diputus inkrah oleh pengadilan, Pak Hasim dituntut oleh kejaksaan pada tahun 2010 ya, kasus sekian 2010.
Tapi yang disita oleh pengadilan, yang disita oleh pihak kejaksaan, itu sampai harta yang diperoleh dia sejak tahun 2005. Itu sudah jelas ya, ada di dalam proses pengadilan dan ada putusan inkrah. Harusnya sama dong pertanyaan yang Anda sampaikan. Ya, saya takutnya ya, kita itu... Boleh nggak saya ikut? Karena saya ikut membuat juga undang-undang ini. Apa coba? Karena saya memahami betul waktu logika-logika membuat undang-undang ini. Memang undang-undang kita nomor 8 2010 ini penyempurnaan daripada undang-undang sebelumnya. Nah, untuk jangan dibalik. Jadi jangan ditemukan dulu tindak pidana pencucian uangnya, TPPU-nya, baru dicari pokoknya. Itu tidak benar itu. Itu bahasa kita pada itu tuh jangan mengusut secara sunsang. Di undang-undang ini harus cukup jelas Bang Karni bahwa harus ditemukan pidana pokoknya atau predikat crime-nya. Jelas kita sebutkan. Nah, kalau kita kembali pada kasus LAI ini, bahwa dia harus jelaskan KPK predikat crime itu apa saja. Oke, korupsi. Korupsi yang mana? Korupsi begitu luas. Tadi korupsi sapi kah? Korupsi pengadaan sapi kah? Korupsi yang mana? Nah, kalau kita mendengar pada waktu itu adalah ini dugaan korupsinya adalah kasus suap, penyuapan seperti itu. Nah, kalau dia kasus suap, maka rentetan peristiwa yang di TPPU itu yang berkaitan sesungguhnya, yang itu yang kita inginkan itu dengan suapnya. Kalau ditemukan lagi ada pencucian uang, maka ditemukan predikat crime yang lain lagi seperti itu, maka dirumuskan seperti itu. Maka dia harus dirumuskan pasal-pasal baru. Itulah pengertian saya. Bukan tadi yang saya itulah, tanya Pak. kita. Itu yang terjadi seperti itu.